belajar bahasa Indonesia yuk anak milenial. Halo anak didik, salam literasi. Sebelum kalian memasuki tahapan cara bagaimana pembuatan sebuah video teks berita, ada hal teknis. Anggap ini spirit inspiration dari Bapak agar nantinya video kalian lebih estetik tentunya. Simak dengan baik penjelasan Bapak, usahakan relax dulu, kemudian bahagia dan berpikir kritis tentunya. Selamat menonton. Yang pertama, hal yang harus kalian lakukan adalah cari background yang menarik di rumahmu. Usahakan pilih latar yang bagus dan mendukung. Tidak berisik saat membuat videonya. Yang kedua, letakkan posisi handphonemu dalam keadaan landscape. Hal ini dimaksudkan agar kualitas videonya bagus. Perhatikan seperti contoh, usahakan handphone untuk merekam cukup diamkan di suatu tempat. Ketiga, boleh memakai properti, semisal properti yang mendukung seperti reporter berita. Yang keempat, pakai kostum atau baju yang rapih dan bagus ketika akan membacakan teks beritanya. Terakhir, penyampaian teks berita Bapak bebaskan. Senyaman kamu asalkan terlihat mukanya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah menyiapkan teks berita yang sudah kalian sunting sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar nantinya ketika pembacaan dari sebuah teks berita tersebut yang akan dijadikan menjadi sebuah video sudah enak untuk dibaca, berkualitas, kemudian sesuai dengan karakter kalian. Berikut ada 5 tips. Ada 5 tips yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian. Karena dalam pembacaan teks berita itu tidak mudah, anak milenial, jadi kalian harus paham kelima tips yang akan Bapak jelaskan ini. Yuk, disimak. Yang pertama ada intonasi. Intonasi disebut juga kalimat. Membaca suatu teks, apalagi teks berita, memerlukan ketepatan dan kecermatan pada setiap kata dan kalimatnya. Kamu harus bisa mengatur volume suara, memilih kata atau kalimat mana yang disuarakan dengan penekanan keras, penekanan lemah, atau penekanan lembut. Ya, peristiwa banjir bandang yang mengguyur Desa Doro, Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Geni Barat, Provinsi Maluku Utara pada hari Selasa, tanggal 23 Juli tahun 2019 pada siang hari, tepatnya pada pukul 1 waktu Indonesia Timur. Yang kedua adalah irama. Irama adalah ritme atau gerakan tempo suara saat membacakan berita. Perhatikan pembacaan kata atau kalimat yang perlu diucapkan dengan irama naik, irama turun, atau irama datar sesuai pemenggalan suku kata atau kalimatnya. Unsur penjedaan juga perlu kamu perhatikan. Penjedaan yaitu ketepatan dalam menghela atau menarik napas sehingga tidak memotong ucapan. Seorang peneliti asal Prancis tengah mengembangkan robot jari yang diletakkan menempel pada perangkat telepon seluler. Robot itu bisa mengelus atau menepuk tangan pemilik ponsel. Mark Teissier, peneliti pada Telekom Paris Tech, yang merancang robot itu mengatakan keberadaan robot tersebut merefleksikan cara berkomunikasi manusia yang melibatkan emosi.
Yang ketiga adalah artikulasi. Artikulasi yaitu proses pembentukan bunyi atau pengucapan kata. Kamu harus mengucapkan suatu kata yang benar. Misalkan, pengucapan kata bebek, esok, emas sangat berbeda. Yang keempat adalah lafal. Seorang pembaca berita sebisa mungkin menghindari unsur dialek. Dialek adalah ciri khas ujaran yang dimiliki seseorang dalam suatu daerah dan umum dipakai di daerah tertentu. Jadi hindari dialek daerah kalian masing-masing. Kepala Biro Humas juga mengatakan bahwa kerusakan terbesar berada di daerah Panggledang sebanyak 102 unit rumah di dalam 13 provinsi. Yang kelima adalah volume suara. Volume adalah tingkat kekuatan dan kenyeringan suara saat mengucapkan kata. Volume suara juga perlu kamu perhatikan. Keras lemahnya suara serta kenyeringan suara diukur oleh pembaca berita. Diberitakan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat BMKG menegaskan kejadian mati listrik massal di Jabodetabek dan sebagian Pulau Jawa tak terkait dengan gempa di Banten. Sebab di media sosial ramai dibicarakan pemadaman listrik yang terjadi sejak Minggu 4 bulan 8 2019 akibat gempa yang menguncang Banten pada Jumat 2 bulan 8 2019. Sekarang waktunya kalian mengasah keterampilan berbicara kalian dari teks berita yang sudah kalian sunting sebelumnya. Tetap semangat anak didik. Tuntaskan tugasnya dengan baik. Karena itu akan memandirikan kalian dari cara berpikir nantinya. Jangan lupa bahagia. See you.